Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar adik-adik soleh-soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, semoga semuanya tetap semangat dalam mempelajari sirah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini Bunda Rika akan menceritakan sedikit kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil, ya. Bagaimana kehidupan beliau yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keajaiban sejak beliau masih bayi. Nah, apa saja ya berkah-berkah keajaiban yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bayi? Ya, kita simak. Yang pertama, yaitu ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam kelahiran Rasulullah yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, kala itu suasana malam itu begitu cerah, suasana malam itu begitu sejuk, suasana malam itu begitu damai dan tenang. Bahkan dari rumah Ibunda Aminah itu keluar cahaya yang sangat terang benderang. Jadi ketika Rasulullah lahir, itu ada cahaya yang menyertai, cahayanya begitu terang menerangi rumah Ibunda Aminah. Bahkan orang-orang itu takjub, cahaya apa itu, ya? Dan ketika kelahiran Rasulullah saat itu, di mana ada orang-orang Nasrani yang menyembah, yang kala itu masih belum menyembah Allah, kemudian juga orang-orang Majusi yang menyembah api, ya. Tiba-tiba api yang disembah itu padam, kemudian tiba-tiba berhala yang disembah oleh orang kafir berjatuhan. Kemudian malam itu pun bisa dirasakan oleh para rahib-rahib, para orang-orang rahib yang Nasrani yang menunggu kehadiran Nabi terakhir, karena ada di tanda Injil, itu ada ya, di kitab Injil itu sudah diberikan tanda oleh Allah bahwa nanti akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi penutup. Nah, itu sudah diberitahu dan mereka tahu, bisa merasakan bahwa malam itu adalah tanda-tanda kelahiran seorang Nabi. Nah, itu luar biasa malam itu. Kemudian apa yang terjadi setelah Rasulullah dilahirkan? Iya, ketika itu Rasulullah Muhammad kecil itu digendong oleh kakeknya untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah, bukan kepada berhala. Oleh Allah, kakeknya Rasulullah itu diberikan ilham untuk membawa Rasulullah ke Ka'bah, kemudian memberi nama Muhammad. Bahkan sampai orang-orang kafir Quraisy saat itu bertanya-tanya heran, "Wahai Abdul Muthalib, kenapa cucumu tidak engkau berikan nama seperti berhala-berhala kita?" Kata orang-orang Quraisy saat itu. Maka Abdul Muthalib itu menjawab, "Aku memberinya nama Muhammad, yang berarti yang terpuji, karena kelak cucuku akan menjadi orang yang besar, seorang pemimpin yang besar, orang yang mulia," kata Abdul Muthalib. Nah, itu keyakinan Abdul Muthalib kala itu. Ketika sudah menyandang nama Muhammad, maka Rasulullah jauh dari yang namanya berhala. Ya, Rasulullah terlindungi dari berhala sejak kecil. Kemudian tradisi orang-orang Arab zaman dahulu itu adalah menyusukan bayi-bayi mereka kepada orang-orang di pedesaan, kepada wanita-wanita di perkampungan pedesaan. Tujuannya apa? Ternyata untuk mendidik anak-anak mereka agar tumbuh di lingkungan yang bersih, tumbuh di lingkungan yang alami, ya. Kemudian bahasanya juga fasih, kemudian terjaga kesehatannya. Itu tujuannya seperti itu, ya. Kenapa kok orang-orang Mekah, orang-orang Arab zaman dahulu itu menitipkan anak-anak mereka untuk disusukan kepada wanita-wanita di pedesaan. Itu tujuannya. Kemudian kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dititipkan kepada Ibunda Halimah Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad, yang kala itu
ketika musim kemarau tiba, maka perkampungan Bani Sa'ad mulai, termasuk orang Bani Sa'ad itu sudah merasakan mulai kekeringan, kemudian kekurangan makanan, ya, kekurangan binatang ternaknya itu juga mulai kurus, tanaman-tanamannya sudah mulai kering. Nah, akhirnya mereka pergi ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa disusui dengan harapan apa? Mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Jadi nanti menyusui anak, kemudian nanti mendapatkan upah. Nah, tibalah Ibunda Halimah Sa'diyah bersama suaminya di rumah Ibunda Aminah. Nah, ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad ketika masih bayi. Nah, ketika sudah melihat bayi tersebut, maka Siti Aminah mengatakan, Ibunda Aminah itu berkata bahwa ini adalah anak yatim, hanya aku dan kakeknya yang merawat. Maka Halimah Sa'diyah saat itu mundur, ya, jadi tidak jadi untuk mengambil Nabi Muhammad sebagai anak yang bisa untuk disusui, karena takut khawatir tidak ada yang memberikan upah yang layak ketika nanti menyusui bayi tersebut. Nah, ketika sudah tidak jadi karena sedih, ya, dengan sedih Halimah Sa'diyah mencari bayi lagi, bayi yang lain yang untuk bisa disusui. Tapi ternyata ketika sudah mengelilingi Mekah itu dengan lelah sekali, ya, dengan untanya sudah tidak kuat untuk ditunggangi lagi, maka akhirnya Halimah Sa'diyah pun sudah hampir putus asa. Kemudian mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana kalau kita ambil lagi bayi yang yatim tadi, kata Halimah kepada suaminya Al-Harith. Maka suaminya mengatakan, baiklah wahai istriku, jika memang kita nanti berharap, ya, karena kita berharap bayi itu akan memberikan berkah untuk kita, kata suaminya. Maka akhirnya Halimah Sa'diyah pun dengan sang suami kembali ke rumah Ibunda Aminah untuk mengambil Nabi Muhammad kecil untuk dibawa pulang ke perkampungan Bani Sa'ad untuk disusui. Nah, mulailah ada keajaiban lagi, teman-teman, ketika Ibunda Halimah Sa'diyah menggendong Rasulullah dari Mekah ke perkampungan Bani Sa'ad yang begitu jauhnya, hanya dengan berjalan kaki, kadangkala juga menaik untanya yang lemah, itu Halimah Sa'diyah tidak merasakan letih sama sekali. Beliau tidak merasakan berat sama sekali beban menggendong Nabi Muhammad kecil kala itu, ya. Nah, itu akhirnya apa? Itu yang dirasakan oleh Halimah Sa'diyah, merasa takjub, gitu ya. Kemudian ketika sampai di rumahnya, maka tiba-tiba unta yang tadi kering, air susunya tidak ada, tiba-tiba keluar banyak sekali beras, ya. Akhirnya suaminya dengan gembira mengatakan, lihatlah wahai Halimah Sa'diyah, lihatlah bahwa unta kita mengeluarkan air susu yang begitu banyak, gitu ya. Kemudian mereka pun minum dengan kenyang, ya, bisa kenyang karena sudah beberapa hari mereka kekurangan makanan, gitu ya. Kemudian apa lagi yang terjadi ketika Nabi Muhammad hendak menyusu kepada Ibunda Halimah Sa'diyah? Tiba-tiba air susu Ibunda Halimah Sa'diyah mengalir dengan deras, ya, mengalir dengan deras sampai Nabi Muhammad kala itu bisa kenyang dan tertidur dengan pulas. Pun demikian dengan saudara sepersusuannya, ya. Ibunda Halimah Sa'diyah itu mempunyai anak yang masih bayi juga, yang hampir seusia dengan Rasulullah kala itu. Itu pun juga bisa minum air susu dari Ibunda Halimah Sa'diyah dengan lahap dan akhirnya bisa tertidur dengan pulas. Maka Ibunda Halimah Sa'diyah pun berbincang dengan suaminya, ya, mengatakan bahwa wahai suamiku, baru kali ini, ya, sejak kita membawa bayi ini, ya, tiba-tiba terjadi banyak sekali keajaiban, ya. Semoga memang bayi ini nanti kelak itu akan memberi kita keberkahan. Nah, itu yang dirasakan mulai saat itu juga ketika Ibunda Halimah Sa'diyah membawa Rasulullah kecil kala itu, langsung mendapatkan banyak sekali keberkahan, langsung mendapatkan banyak sekali keajaiban yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadi banyak, terus kemudian keajaibannya juga tidak sampai berhenti di situ loh, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah mulai beranjak semakin besar, bisa bermain, bisa berlari ke sana kemari, banyak sekali keajaibannya. Ternaknya siapa? Ibunda Halimah Sa'diyah itu juga
bagus. Kemudian pertaniannya juga bagus ya. Sejak adanya Nabi Muhammad, perekonomian keluarga mereka itu semakin baik. Nah, itu ya keajaiban yang dibawa oleh Rasulullah ya, karena Rasulullah itu diminta untuk memberikan ini ya, memberikan keberkahan ya untuk orang-orang di sekitarnya dan terutama juga untuk semua umatnya. Nah, adik-adik, demikian tadi tentang sedikit kisah kita tentang Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, yang dipenuhi dengan keberkahan, yang dipenuhi dengan keajaiban. Itu saja dari Bunda Rika. Kita bisa sambung di lain waktu. Assalamualaikum.